Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Duputri, Stambuk F1 C118021. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fermentasi bioetanol jerami padi dan kulit pohon dao sebagai acuan tugas MIT mata kuliah fermentasi. Adapun pendahuluan, jerami padi dan pohon-pohon seperti dao adalah pohon yang juga banyak mengandung biomasa lignoselulosa. Biomasa lignoselulosa dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil gula pereduksi seperti glukosa, silosa, dan maltosa. Degradasi lignoselulosa secara mikrobiologis dilakukan melalui proses fermentasi. Proses fermentasi merupakan proses secara aerob maupun anaerob yang menghasilkan berbagai produk yang melibatkan aktivitas mikroba terkontrol. Istilah-istilah fermentasi. Yang pertama, fermentasi submerged culture, yaitu fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat. Yang kedua, fermentasi solid state, merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air. Yang ketiga, fermentasi aerob. Fermentasi aerob merupakan fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Yang keempat, fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Yang kelima, fermentasi mikroaerofilik, yaitu fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang keenam yaitu fermentasi spontan, yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Yang ketujuh, fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Yang kedelapan yaitu kultur batch, yaitu suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Yang kesembilan, kultur feed batch, yaitu suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup. Dan yang terakhir, kultur kontinu, yaitu suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Jenis fermentasi bioetanol. Yang pertama, berdasarkan medium pertumbuhan. Fermentasi bioetanol dari jerami padi dan kulit pohon dao termasuk fermentasi cair. Yang kedua, berdasarkan kondisi fermentasi. Fermentasi bioetanol ini termasuk dalam fermentasi kondisi aerob, yakni fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Yang ketiga, berdasarkan proses kerjanya. Fermentasi bioetanol ini termasuk dalam jenis bed culture fermentation. Dan yang terakhir, berdasarkan cara kerjanya, fermentasi bioetanol ini termasuk dalam fermentasi tidak spontan, yakni pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Adapun produk komersial mikroorganisme berupa produk hasil biomasa, yang merupakan salah satu sumber terbarukan sehingga energi ini dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diproduksi kembali, salah satunya yaitu tumbuhan yang ada di alam. Produk hasil biomasa dapat berupa tanaman-tanaman berenergi, misalnya jerami padi, bunga matahari, dan kelapa sawit, di mana tanaman-tanaman berenergi ini yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Skema proses fermentasi. Yang pertama, raw material yang terdiri dari jerami padi dan kulit pohon dao. Yang kedua, fermenter mikroba berupa bakteri Saccharomyces cerevisiae dan produk yang dihasilkan berupa bioetanol. Yang pertama, raw material jerami padi. Memiliki klasifikasi ilmiah Hindomplantae, divisio Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, dan spesies Oryza sativa. Jerami padi merupakan salah satu bahan baku pembuatan bioetanol yang mengandung selulosa. Jerami memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai bahan bakar, pakan ternak, alas atau lantai kandang, dan kerajinan tangan. Adapun kandungan nutrisi dari jerami padi dapat dilihat pada gambar, di mana kandungan nutrisi jerami padi ini berupa protein kasar, serat kasar, abu, dan lain-lain. Jerami padi termasuk biomasa lignoselulosa yang mengandung 41,3% selulosa
20,4% hemiselulosa, dan 12,1 lignin menurut Gayam tahun 2013. Biomasa lignoselulosa ini nantinya akan diubah menjadi glukosa, di mana lignin didegradasi dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Kemudian pada tahap sakarifikasi, selulosa diubah menjadi selobiosa dan selanjutnya menjadi glukosa. Sedangkan hemiselulosa sendiri dapat dihidrolisis dan difermentasi untuk menghasilkan etanol dengan menggunakan enzim selulase. Molekul jerami padi yang berupa selulosa, lignin, dan hemiselulosa dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu raw material pohon dao, di mana klasifikasi ilmiahnya Kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Eudicos, ordo Rosid, famili Anacardiaceae, subfamili Spondiadoideae, spesies Dracontamelon. Pohon dao termasuk dalam famili Anacardiaceae. Ukuran daun dengan panjang 10-15 cm dan diameter 5-8 cm. Batangnya berkayu, letak cabang terendah lebih dari 5 meter. Pohon dao dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kulit kayunya juga digunakan sebagai obat disentri, sedangkan kulit batangnya dapat diseduh untuk membantu persalinan pada wanita. Selanjutnya yaitu fermentor mikroba, yaitu bakteri Saccharomyces cerevisiae dengan klasifikasi ilmiah Kingdom Fungi, filum Ascomycota, subfilum Saccharomycotina, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, dan spesies Saccharomyces cerevisiae. Morfologi Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, bentuk bulat atau oval dengan ukuran 5-10 mikrometer. Tumbuh optimum pada pH 3,5-6 dengan suhu 28-30 derajat Celcius. Membutuhkan oksigen pada awal pertumbuhannya, dapat bertunas sehingga membentuk rantai sel, dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Dalam keadaan optimum, satu sel dapat membentuk koloni dengan 20 kuncup. Selanjutnya dapat tumbuh secara aerob dan anaerob, dan yang terakhir mampu tumbuh pada konsentrasi gula tinggi. Metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Pada fermentasi alkohol dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Reaksi ini berlangsung secara anaerob sehingga asam pirufat diubah menjadi asam laktat. Dalam proses ini, NADH yang diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk, akibatnya siklus Krebs terhenti. NADH di luar mitokondria dapat dibentuk dari NADH melalui proses pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Pada fermentasi alkohol dihasilkan 2 ATP, 2 NADH, 2 CO2, dan 2 molekul alkohol. Fase pertumbuhan mikroba. Yang pertama, fase lag. Pada fase ini, Saccharomyces cerevisiae mulai menyesuaikan sel-sel dengan lingkungan. Yang kedua, fase eksponensial, di mana pada fase ini Saccharomyces cerevisiae mengalami perbanyakan sel yang sangat banyak dan aktivitas sel juga meningkat. Yang ketiga, fase stasioner, di mana fase ini terjadi pertambahan Saccharomyces cerevisiae secara tetap. Dan yang terakhir yaitu fase kematian, di mana pada fase ini konsentrasi bioetanol yang dihasilkan semakin tinggi karena adanya proses fermentasi yang berlangsung sangat lama, sehingga konsentrasi nutrien sebagai makanan Saccharomyces cerevisiae semakin menurun dan mengakibatkan bakteri akan mati. Faktor pertumbuhan mikroba. Yang pertama, nutrisi. Dalam kegiatannya, kami memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, yaitu unsur karbon, ada unsur karbohidrat, serta unsur nitrogen yang mengandung urea, amonia, mineral, maupun vitamin-vitamin. Yang kedua yaitu pH, di mana nilai pH optimal untuk pertumbuhan bakteri Saccharomyces cerevisiae adalah antara 2,5 sampai 4,5. Dan yang terakhir yaitu suhu, di mana suhu hidup dari Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 25 sampai 46 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan. Adapun produk yang dihasilkan berupa bioetanol, di mana memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik bioetanol diantaranya mempunyai rumus
Molekul C2H5OH berat molekul 46,07 gram per mol, titik didih pada 750 mm Hg yaitu 78,4 derajat Celcius dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia bioetanol yaitu yang pertama dihasilkan dari fermentasi glukosa. Yang kedua yaitu untuk minuman diperoleh dari peragian karbohidrat. Ada dua tipe, yaitu tipe pertama mengubah karbohidratnya menjadi glukosa kemudian menjadi etanol. Tipe yang lain menghasilkan cuka atau asam asetat. Produk yang dihasilkan berupa jerami padi yang menghasilkan bioetanol. Terjadi peningkatan bioetanol pada hari ketiga sampai hari ketujuh. Yang kedua, kadar bioetanol meningkat dengan bertambahnya waktu fermentasi, namun menurun pada hari ke-9. Pada hari ke-9, kadar bioetanol menurun kembali karena Saccharomyces cerevisiae sebagian besar telah mengalami fase kematian, di mana kadar bioetanol tertinggi dihasilkan pada hari ke-7 sebesar 0,24%, di mana perolehan kadar bioetanol jerami padi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu produk bioetanol kulit pohon dao. Kadar bioetanol tertinggi sebesar 0,97% dengan volume etanol 10 ml yang dihasilkan pada hari ke-7. Kadar bioetanol pada hari ketiga hanya sebesar 6 ml karena Saccharomyces cerevisiae mengalami fase lag. Etanol banyak diproduksi pada hari ke-7 karena Saccharomyces cerevisiae mengalami fase stasioner. Pada hari ke-9, kadar bioetanol menurun kembali karena Saccharomyces cerevisiae sebagian besar telah mengalami fase kematian, di mana kadar bioetanol kulit pohon dao dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu proses produksi bioetanol. Yang pertama yaitu perlakuan fisik dan penghilangan lignin yang dilanjutkan dengan penyiapan inokulum, kemudian pembuatan enzim selulase dari medium cair padat, dan yang terakhir adalah proses sakarifikasi dan fermentasi. Faktor yang mempengaruhi bioetanol. Yang pertama, jenis substrat. Mikroorganisme membutuhkan suplai makanan sebagai sumber energi dan penyedia unsur kimia dasar karbon, oksigen, sulfur, fosfor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jenis mikroba yang digunakan. Yang ketiga, suhu, di mana kisaran suhu optimum untuk pertumbuhan khamir adalah 25-30 derajat Celcius dan suhu maksimum 35-47 derajat Celcius. Yang keempat yaitu waktu, di mana waktu fermentasi umumnya berlangsung selama 30-70 jam, tergantung pada suhu fermentasi. Selanjutnya yaitu pH, di mana derajat keasaman medium berpengaruh pada keberlangsungan pertumbuhan khamir bekerja optimal pada pH 4-4,5. Dan yang terakhir yaitu kadar suspensi larutan. Keuntungan dan kerugian bakteri Saccharomyces cerevisiae. Keuntungan bakteri Saccharomyces cerevisiae terdiri dari cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi, dan yang terakhir dapat memfermentasikan maltosa dengan cepat. Adapun kerugian dari bakteri ini yaitu yang pertama tidak dapat memanfaatkan nitrat sebagai sumber nitrogen, yang kedua tidak dapat mengeluarkan protease, yang ketiga jika penggunaannya tidak diperhatikan maka fermentasi yang akan dihasilkan kurang maksimal. Selanjutnya yaitu media fermentasi. Adapun media fermentasi terdiri dari media pertumbuhan dan media produksi. Media pertumbuhan, Saccharomyces cerevisiae mampu tumbuh pada media limbah atau bahkan bahan buangan. Salah satu bahan buangan yang mampu dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan khamir ialah limbah jerami padi dan kulit pohon dao. Adapun media yang digunakan yaitu media PDA atau potato dextrose agar. Salah satu media agar yang cocok dan mendukung pertumbuhan bakteri ini adalah PDA yang memiliki pH yang rendah sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan netral dengan pH 7 yang suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25-30 derajat Celcius. Syarat media pertumbuhan terdiri dari susunan makanan, temperatur, tekanan osmosis, derajat keasaman, dan sterilisasi. Selanjutnya yaitu media produksi. Adapun media produksi yaitu yang pertama faktor tumbuh bakteri, yaitu bakteri pekat terhadap kekeringan sehingga perlu air yang cukup sehingga kondisi tetap selalu lembab.
Yang kedua, untuk sumber karbon berasal dari gula, yaitu glukosa, laktosa, maltosa, dan sebagainya. Untuk sumber nitrogen dapat berasal dari senyawa nitrogen yang lebih kompleks, misalnya pepton dan asam amino. Dan yang terakhir, untuk sumber mineral yang sering dibutuhkan dalam media adalah magnesium, natrium, kalium, fosfor, dan lain-lain. Pemurnian etanol. Pemurnian etanol dimulai dari alkohol dan benzena murni, ditambahkan dengan batu didi dan dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Kemudian campuran tersebut direflux selama 20 menit. Kemudian hasil reflux didestilasi sehingga akan menghasilkan destilat, di mana destilat yang dihasilkan kemudian ditambahkan dengan 3 tetes CuSO4 anhidrat, yang kemudian hasil dari campuran tersebut kemudian diuji kemurnian alkoholnya atau etanolnya. Selanjutnya yaitu reaktor. Reaktor merupakan sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaktor umumnya berukuran 1,5 sampai 2,5 liter menurut skala lab. Yang ketiga, bahan yang dipilih untuk reaktor harus bersifat non-toksik dan tahan terhadap sterilisasi. Dan yang terakhir, untuk bioreaktor aerob digunakan kombinasi Sparger agitator sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu inokulasi bakteri. Yang pertama, sebanyak 20 gram serbuk jerami padi yang ditambahkan aqueous 100 ml, kemudian diatur pH, kemudian dipanaskan dalam autoclave, kemudian ditambahkan enzim selulase sebanyak 10 ml, kemudian dikocok dengan kecepatan 170 rpm selama 24 jam, kemudian Saccharomyces cerevisiae sebanyak 4 gram diaduk dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian fermentasi dilanjutkan selama 3, 5, 7, dan 9 hari. Selanjutnya larutan hasil SPF, SPS atau dipisahkan dari bubur jerami. Selanjutnya yaitu larutan tersebut didestilasi pada suhu 80 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 jam. Kemudian uji kadar glukosa dilakukan dengan menggunakan metode Nelson-Samoggi. Baik, terima kasih. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.